Oke, pertama kita buat sebuah folder kerja di dalam htdocs, lalu di dalamnya kita buat satu folder yang namanya gambar. Di dalam gambar ini memuat gambar-gambar tentunya. Lalu ukuran gambarnya ini harus sama antara satu dengan yang lain. Jadi kita edit dulu dengan Paint. Kita tentukan ukurannya. Berapa kali berapa nih? Kita ubah ukurannya pixel 1600. Kira-kira berapa? 800. Ukurannya seperti ini. Lalu kita files, berapa tadi ukurannya? 800 kali 376. Tolong diingat, 800 kali 376. Kita simpan di htdocs di dalam siput gambar 1. Simpan di sini. Oke, kemudian kita open lagi gambar baru. Gambar 2 ini ada. Ini ukurannya berapa tadi? 800 kali 800 kali 76. Kasih hilang maintenance ini. 800 kali 376 pixel. Oke. Setelah itu kita simpan. Pilih save saja supaya di replace. Kemudian kita buka lagi gambar berikut, gambar 3, sama size-nya pixel 800 kali 376. Oke, pilih save, selesai. Setelah itu kita buka. Nah, kita gunakan ini scriptnya. Jadi saya ulangi kembali caranya. Kita buat satu file. Nah, ini tadi sudah terlanjur buat. Saya buat ulang. Ini saya hapus dulu. Oke, kita buat satu file dengan nama file new file. File ini disimpan dengan nama index, kan? Index.php. Setelah itu kita buka w3school.com. Nah, ini dia punya link, alamatnya w3school.com. Lalu pilih di Learn Bootstrap, kemudian pilih B4, lalu pilih di carousel. Oke. Setelah itu klik di try it yourself, lalu copy script yang di sebelah ini, paste di dalam sini. Oke. Setelah itu kita ganti nama filenya. Di sini filenya ini kita ganti folder gambar garis miring apa? Gambar 1, kan? Begitu. .jpg. Kita lihat nama gambar 1.jpg. Kemudian bagian bawah sama. Kita kasih nama gambar 2 dan seterusnya. Gambar 2, bawahnya gambar 3. Ctrl S. Coba kita jalankan. Gambarnya jadi seperti ini. Gambarnya terlalu besar. Kita bisa setting di width-nya 100%.
Oke, kemudian kita tambahkan apa? Di bawah body ini tambahkan satu kelas baru. Kelas namanya apa? Kelas div dulu. Div kelas sama dengan apa? Container. Terus kita tambahkan di penutup di bagian bawah. Seperti ini. File save all. Coba kita lihat di sini. Nah, dia jadi lebih kecil. Kemudian, nah ini nanti kalian bisa desain bagian atasnya ini. Desain apa saja terserah, ada tulisannya kan. Kemudian kita buat navbarnya. Navbarnya itu kita ambil di bagian sini, namanya navbar. Kita copy yang ini, copy paste di dalam sini, di bawah carousel. Di bawah div yang carousel itu di sini, Ctrl V di situ, maka dia jadinya seperti ini. Ada navigasinya. Setelah itu kita ganti tulisan navbar ini dengan apa namanya? Nama webnya Siput tadi. Siput. Sisi informasi apa namanya? TK Putra 1. Di mana itu? Oh, Bang. Lalu menunya itu. Nah, sekarang kita atur menu-menunya. Kita lihat menurut perancangan. Ada admin. Adminnya itu, ini kita buat untuk admin dulu. Pasti ada pengolahan data. Data masternya dulu. Kita tulis di sini. Kemudian transaksi, misalkan di sini ada laporan-laporan. Untuk master itu kita buat drop down menu. Jadi kita pakai yang drop down ini, lalu pilih, nah drop down kayak begini. Kita copy ini, copy, tempatkan di, nah di sini. Jadi di data master ini kita blok, kita hapus dulu. Nah, kita ganti dengan itu. Ctrl S, coba kita lihat dulu. Nah, jadi saat klik jadinya begini. Nah, sekarang kemudian kita copy lagi, tadi kan sudah tercopy. Kita ganti yang data transaksi ini. Saya pakai itu juga, dan di laporan. Ctrl V. Jadi di bagian atas ini saya tulis data transaksi. Kemudian di sini data master dulu. Sini data transaksi.
Kemudian di sini laporan. Nanti jalannya seperti ini. Master, ada transaksi, ada laporan. Atau tidak mau pakai, kalau tidak pakai tombol yang berwarna biru, kita bisa ganti. Kita Ctrl Z dulu. Oke, sampai kembali ke semula. Kemudian kita ambil, kita cari menu yang navbar. Klik di navbar, kita cari yang menu yang ada drop down-nya. Nah, kayak ini, drop down link. Nah, kita copy yang drop down link saja. Kopinya mulai dari link. Nah, dari link sini ke copy, paste di dalam sini. Dari link, berarti pastenya dari sini. 1 2 3. Oke, tinggal ganti ini dengan nama, atau mau pakai nama lain boleh. Ini saya kasih nama data master. Di sini namanya cetak laporan. Sehingga saat jalan dia itu tidak ada muncul tombol biru, jadi munculnya kayak gini. Terus di data master tinggal kita isi. Masternya itu ada pertama pengolahan data, ada data admin dulu, ya kan, berdasarkan perancangan data admin, kemudian ada data guru, terus ada tidak bisa ortu itu dia mendata sendiri, tapi boleh juga kan untuk pengolahan datanya. Data admin, data guru, data ortu, data siswa. Orang tua ini tinggal blok, copy lagi ke bawah. Data apa? Siswa, terus belum bisa, dia harus berurutan dulu mana yang lebih penting. Pembayaran itu paling terakhir kalau semuanya sudah terwujud. Admin, guru, orang tua, siswa, ruangan, kelas, data ruangan, data kelas, data kelas, terus mata pelajaran, mata pelajaran, terus tabel pelajaran, apa? tabel pelajaran, Tidak ada hubungan dengan tabel pelajaran. nanti kegiatan. Mana tabel pelajaran? Tunjukkan saya. Pelajaran Mana? Ah? Data mata pelajaran, mana data tabel pelajaran? Tunjukkan ke saya. Pelajaran dan jadwal itu beda jauh. Jangan. Data jadwal pelajaran, kegiatan, jadwal, terus data, kegiatan, apa lagi? terakhir pembayaran. Pembayaran. Oke. Nah, ini ternyata ada yang transaksi. Admin, guru, orang tua, siswa itu master. Guru master, ruangan master, kelas master, mana? Jadwal ini, jadwal kegiatan dengan pembayaran ini masuk ke transaksi.
Kan dia kan nanti diketik terus toh. Mata pelajaran kan di entry 1 kali, kelas juga didata 1 kali, ruangan 1 kali, guru 1 kali. Jadwal ini kan berulang-ulang kan nanti dikerjakan. Kegiatan juga sama, pembayarannya juga sama. Yang lain tolong perhatikan dulu, nanti kalian buat sendiri bingung. Setelah itu ini kita tempatkan di bagian transaksi. Oke, jadi nanti jadinya seperti ini. Ada data master, ada data transaksi, itu data jadwal, data kegiatan, dan data pembayaran. Ini untuk pengolahan data, ingat, yang mana yang dilakukan oleh si admin. Ya kan? Admin mengolah ini. Kemudian ada cetak laporan. Laporan ada laporan apa saja? Laporan jadwal. Jadwal pelajaran. Tidak ada surat-surat, soalnya kamu tabel ini tidak ada perancangan surat pindah, surat segala macam. Jadi jangan omong yang di luar konteks. Laporan jadwal pelajaran, terus laporan data pembayaran, kegiatan itu kan bisa dilihat display langsung toh. Laporan data siswa. Iya toh. Oke, ada 3 ini. Nah, jadi ini untuk halaman adminnya sudah ada. Lihat, ada admin. Ini data masternya, dia input data admin, data guru, data orang tua, data siswa. Gurunya ada 2 di situ. Kita hapus 1. Admin, guru, orang tua, siswa, data ruangan, data kelas, data mata pelajaran. Kemudian ada data transaksi, jadwal kegiatan pembayaran, dan cetak laporan. Selesai. Ini kita baru buat menu untuk si admin. Perhatikan, untuk menu kita gabung semuanya 1 kali. Nanti pada saat coding baru kita sembunyikan. Pada admin punya ya kita sembunyikan kayak begitu. Jadi di sini kita gabung lagi untuk siapa? Untuk siswa. Pendaftaran. Siswa kan bisa melakukan pendaftaran secara mandiri kan? Dia bisa daftar. Nah, yang daftar itu kan pasti orang tuanya yang membantu mendaftarkannya. Tidak bisa dia daftar sendiri. Berarti di form, berarti kita kasih nama menu 1 lagi. Kita copy. Ini kita gabung masih 1. Saya tulis di drop down ini khusus untuk admin. Supaya jelas ya saat codingnya. Ini untuk admin. Drop downnya ini untuk admin juga kan. Nah, sekarang kita copy lagi 1 mulai dari Li ini. Ini hak akses untuk siapa? Siswa. Paste di situ. Kita kasih di sini hak aksesnya untuk siswa. Masih terekam ini. Oke. Siswa punya berarti dia mendaftar. Daftar siswa baru kan? Siswa atau murid? Siswa. Daftar siswa baru. Nah, ini menu-menunya ada menu apa? Pendaftaran, terus download bukti pendaftaran misalkan, ya toh. Apalagi dengan kontak bagian panitia, kontak panitia pendaftaran toh. Misalkan ini apa namanya? Kontak person, apa? Kontak panitia. Oke. Jadi nanti saat dijalankan, lihat. Jadi ini akan muncul. Dan nanti kita pakai fungsi untuk menyembunyikan menu-menu tertentu toh. Yang 3 ini untuk admin, sementara ini untuk siswa. Saat klik, dan dia kalau mau daftar ya klik di pendaftaran, mau download, mau kontak panitia pendaftaran. Nah, ini untuk inputan data kayak si siswa itu kayaknya hanya ini saja kan. Yang lain kan yang nanti di beranda secara umum kan. Orang tua juga pasti tetap di sini. Selanjutnya guru dia buat apa? Guru itu dia hanya melihat data siswa kan.
Data siswa, data apa? Yang dia ajar itu. Jadwal mengajar, ya kan? Sabar, berarti kita copy lagi di drop-down siswa ini. Kita buat yang guru punya. Drop-down untuk si guru. Itu untuk apa? Jadwal mengajar. Tidak usah, dia jadwal dia buat mata pelajaran. Jadwal mengajar, dia lihat daftar siswa yang dia mengajar. Dia mengajar di kelas apa? Data apa? Data siswa saja, tapi data siswa khusus hanya yang di kelasnya dia. Data siswa yang diasuh kayak begitu. Data anak asuh begitu saja. Data siswa asuh. Asuh bukan itu, tapi mengasuh. Data jadwal mengajar, data siswa asuh dengan data siswa asuh itu termasuk biodata dengan bolehlah data pembayaran dia mau lihat kan? Data pembayaran siswa asuh. Kegiatan tidak usah, kegiatan nanti secara umum semua orang bisa lihat. Jadi kalau semua orang bisa lihat itu tidak langsung saja, nanti kita tidak kunci itu menunya. Oke, sekarang kita lihat. Ini sudah ada data siswa baru, data ini namanya sama. Belum ganti. Ini data apa? Data guru. Bukan data guru deh nama, kayaknya jadwal mengajar, data siswa asuh, data pembayaran siswa asuh, data apa? Kita kasih nama data pembelajaran. Iya kan, pembelajaran di dalam kan ada jadwal mengajarnya, ya toh, ada siswanya siapa-siapa, menunya harus begitu. Oke, jadi di sini data siswa barunya sudah, ini akan diakses oleh siswa dan orang tua, terbuka untuk umum. Kalau guru mau akses juga bisa. Kemudian data pembelajaran ini khusus hanya untuk guru saja, jadi dia harus login. Kalau data siswa baru, pendaftaran ini kan tidak butuh login kan. Namun download bukti pendaftaran harus login. Karena tidak bisa semua mengakses bukti pendaftaran. Kontak panitia tidak harus login. Mengerti ya? Kalau ini semua harus login. Cetak laporan, data transaksi, data master harus dari login semua. Jadi setelah kalian menentukan menu-menu, tentukan mana yang harus login, mana yang tidak perlu, terbuka untuk umum. Begitu kan Joel? Oke. Kemudian di sini ada data jadwal mengajarnya sudah. Nah, guru kan sudah nih, apalagi? Siswa itu juga sebenarnya sabar. Kalian perhatikan di sini. Ini kan guru sudah nih. Siswa baru kan tidak dikunci. Nah, sekarang data siswa dia bisa akses, dia punya jadwal, data jadwal pelajaran, jadwal sekolahnya bagaimana, ya kan? Data pembelajaran ini khusus untuk guru. Berarti kita kasih menu data pembelajaran khusus untuk di sini adalah tidak. Kita copy lagi Li. Kemudian drop down siswa juga di sini. Siswa ini pembelajaran khusus untuk guru kan? Sementara di bawah pembelajaran tapi untuk siswa. Mengerti? Untuk siswa, tapi dia punya nama data pembelajarannya sama semua. Tapi nanti akan muncul ketika dia berhasil login toh. Kalau siswa login ya dia muncul data pembelajaran siswa, tidak mungkin muncul data pembelajaran guru. Nah, jadi di data pembelajaran siswa ini adalah jadwal pelajaran, kemudian data siswanya sendiri. Kelas tidak usah, di dalam pelajaran sudah ada kelasnya. Dengan data pembayaran siswa itu kan, dia harus tahu di pembayaran sampai mana. Menu-menunya begitu. Jadi ini ada data master, data transaksi, cetak laporan, data siswa baru, data pembelajaran ini khusus untuk guru, kemudian data pembelajaran ini khusus untuk siswa. Jadi yang bisa akses siswa dan orang tua. Kemudian apa lagi?
Sudah kah? Jadi yang akses itu hanya siswa, orang tua dan siswa sama saja, guru sudah, admin sudah. Selesai kan? Nah, jadi ini webnya kalau buat ya cepat, ini sudah selesai nih. Sekarang kita tinggal hak aksesnya nanti kita buat form-formnya supaya saat klik di data admin akan buka data admin. Saat klik data guru terbuka. Jadi buat form-form kosong. Mengerti ya? Oke, sekarang kita akan ini kita kasih style pakai ini. Kita kasih icon biar lebih bagus. Nanti untuk ikonnya caranya begini. Dia buka di sini. Kembali ke home, kemudian pilih di learn icon, lalu tinggal pilih sesuai keinginan. Kita pakai yang interface. Oke, di sini ada banyak menu-menu interface. Misalkan di data admin. Nah, data admin pakai icon apa? Untuk menu utama kita samakan saja. Pakai yang mana? Yang ini. Titik 3 ini kan menu kan artinya. Atau mau pakai yang mana? Yang ini. Diklik, lalu di sini fontnya ganti 14. Setelah itu kalian harus copy dulu dia punya script untuk font. Klik kanan copy, kalian paste di bagian atas ini. Di sini. Oke, setelah itu kita copy scriptnya yang ini. Di kanan copy, kita tempatkan di depan ini. Data master, data transaksi, cetak laporan, daftar siswa baru, data pembelajaran, data pembelajaran. Nah, kalian mau pakai icon apa saja terserah. Ini kita hanya contoh gunakan ikonnya itu. Nah, ini jadi 3 titik di depan. Kayaknya jelek nih. Nah, kita cancel saja. Jadi mau pakai yang lain boleh. Tapi caranya seperti tadi. Jadi kita harus copy dulu. Ya, kita kembalikan. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian ini yang kalau saat dibuka pertama kali harus ada kata beranda, harus ada menu beranda di depan. Kita copy di, perhatikan ya, nanti kalian buat sendiri. Interface. Kita kembali ke home, kembali ke learn bootstrap 4, lalu pilih navbar. Kita pilih salah satu menu link tadi, yang mana? Yang kayak begini. Kita copy di sini. Link 1 copy. Maaf, bukan di situ. Nih, teks. Kita copy yang mana? UL ini li kayaknya. Copy li. Kemudian paste di, oh ya, mulai dari UL. Kita copy 1 kali. Kita tambahkan di bawah sini, Ctrl V, kita kasih nama beranda. Ctrl S, kita refresh. Nah, jadi ada di berandanya. Kemudian di tampak depan, di beranda depan itu kan pasti ada profil sekolahnya toh. Profil sekolah, ada galerinya mungkin, ada lokasi. Nah, itu tidak pakai tabel, namun kita buat
statis, kita copy datanya, kita pakai apa kira-kira? Kita pakai menu nav, klik di nav ini di Bootstrap 4, kita pakai yang ini. Nah ini, tunggu. Pakai menu yang ini, home, menu 1, menu 2. Berarti kita tinggal lihat skripnya di bawah, copy. Kita letakkan di bawah navbar. Tadi menu-menu ini semua menunya. Kita letakkan di bawah nav. Oke, Ctrl V. Nah, di sini kita kasih nama profil ya. Profil, kemudian di sebelah sini apa? Galerinya mungkin. Terus sebelah sini kontak. Oke, jadi nanti jadinya seperti ini. Ada galeri, ada kontak. Di atasnya ini kita kasih salam pembuka dulu. Salam pembukanya itu kita pakai, kembali lagi ke depan, kita copy pakai alert. Alert ini silakan pilih warnanya. Pakai warna apa? Pakai info. Tulisannya apa? Selamat datang di apa? Sistem informasi TK Putra 1 Weba. Jadi nanti jadinya seperti ini. Galeri kontak. Jadi di profil ini mau letakkan apa? Nah, ini untuk tugasnya nanti kita kasih kosong saja. Jadi nanti di galeri ini kita kasih keterangan konten. Nanti baru diisi pada tugas selanjutnya. Jadi dibiarkan kosong. Saya rasa setuju kalau kita pas seandainya libur ya kita kuliah online toh. Kalau kuliah online ya semua masing-masing harus buat tutorial. Ya kan menunjukkan sekolah online. Kan ada Google Classroom juga ada. Tinggal kirim, saya nilai, saya kirim kembali. Makanya saya sangat mendambakan kuliah online itu, yang mudah-mudahan cepat. Lah itu nanti semua orang tuh kuliah semua dosen juga pasti yang sama akan buat tutorial semua mahasiswa untuk mata kuliah praktek. Itu masuk pintar memang tuh. Ada profil, ada galeri, ada kontak, sudah ya. Kan tinggal kalian isi-isi di sini. Lah kemudian di profil itu saat kalian mau isi, buat memang dengan dia punya layout, grid-gridnya itu harus jelas. Nah, jadi gridnya kita buat memang. Tunggu, kita kasih apa namanya? Kita kasih script yang ini. Tenang, ini saya ada rekam kok, nanti saya kasih ke kalian. Kemudian apa namanya tadi? Kita pakai ini biar bagus. Kita pakai utility. Banyak sekali di sini. Kalian tinggal memilih yang mana. Oke, jangan ribut. Kita pakai default shadow. Di copy kelasnya ini. Klik kanan, copy. Kita paste di container.
kelas di sini ada spasi. Oke, Ctrl S supaya dia ada bayangan seperti ini. Kemudian di bagian bawah kita sekarang buat grid-gridnya. Untuk grid itu penting sekali supaya kita tahu posisi konten di mana, gambar di mana, teks di mana. Jadi kita pilih grid basic. Kemudian kita copy ini. Mau bagi berapa dulu kolom pertama? Bagi 3 ya. Bagi 3, baginya itu di bagian bawah sini. Oke, di konten yang pertama, home-nya itu mungkin kita bagi, kita paste di tengah. Oke, kolom 4, terus di sini ada 6, atau di sini berapa? 3, 6, yang terakhir adalah kita pilih 3 juga. Ctrl S. Nah, nanti ini yang bakalan jadi kontennya. Kontennya di sini. Ctrl S. Nah, jadinya seperti ini. Konten, ini konten seharusnya sebelah sana muncul. 3, 6, 3, 6, di sini ada 3. Kontennya di situ. Kalau mau isi langsung kontennya, kita kasih contoh saja kontennya kan nanti jadi begini. Saya copy yang ini. Kita ganti, letakkan konten di sini. Kemudian di sini juga. Kan tinggal copy paste nanti. Oke, Ctrl S. Saat dijalankan, nanti kan jadi seperti ini. Ya kan? Saat ada 3 kolom. Nah, jadi untuk tugasnya itu tidak usah isi kontennya dulu. Cukup keterangan konten saja. Kemudian untuk menu yang berikutnya nanti kalian atur sendiri. Intinya pakai grid-grid tadi. Ini saya Ctrl S dulu, saya refresh. Ini saya kosongkan kembali. Untuk galeri masih kosong. Silakan kalian atur sendiri mau posisinya bagaimana pakai grid. Kontak juga sama. Selesai. Materi kita gampang saja ini. Ini kalau mau perhatikan dulu, kalau mau testing tampilan mobile. Oh, saya mau lihat dia mobile ke sonde. Dia responsif atau tidak. Tekan tombol F12 di keyboard. Nah, nanti dia displaynya bentuk seperti HP kayak gitu. Menunya ini. Ini untuk testing mobile. Tekan tombol F12. Kalau model yang tablet, tinggal setting-setting di sini, klik. Dia banyak ukuran. Kita pakai yang modelnya HP ini. Refresh. Tekan tombol, saya ulangi F12. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi saat testing mau buat tampilan seperti ini ya tidak apa-apa, biarkan saja ini terbuka, nanti lihatnya seperti ini. Selanjutnya kita akan buat menu yang, jadi kita desain modelnya mobile saja ya. Oke, setiap kali kita klik di data admin, data guru, data orang tua, data siswa, maka akan muncul menu-menunya toh. Untuk menu tambah data. Menambah data admin, menambah data guru baru, data orang tua, siswa, dan sebagainya. Kita tambahkan data admin dulu. Oke, itu kita gunakan modal biasa yang sering kita pakai. Di bagian mana? Ini kan modal. Kemudian
modal itu ada yang modal ada pakai scroll bar, jadi dia lebih bagus hasilnya. Contoh kita pakai modal yang ini, scrolling modal yang ini, kalian lihat. Jadi modal kalau kita klik open modal, nah ini kita bisa scroll. Jadi kalau yang lama itu kan dia naik semua, kalau ini tidak, dalamnya kalau banyak ya dia jadinya begini. Nah caranya adalah kita copy, ada bagian yang harus di copy. Ini modal isinya terlalu banyak, kita hapus saja isi dalamnya. Bisa langsung edit memang di W3 School ini, tinggal copy paste. Nah ini kita kasih tulis konten di situ. Jadi untuk tugas tidak boleh ada isinya dulu. Nah setelah itu mana yang harus kita copy? Mulai dari demodal ini sampai dengan ini div, ada 3 ke bawah ini. Klik kanan, copy. Nah, sekarang kita tinggal paste-paste di dalam sini. Ada berapa? Perhatikan, caranya seperti ini. Ada data admin, guru, orang tua, siswa, ruangan, kelas, mata pelajaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kalau kalian mau halamannya pakai modal, berarti buat 22 modal. 1, 2, tergantung kasus ya. Kalian punya yang kurang dari 22 ya silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 kan. Berarti di bawah nav, di bawah mana nih? Nah, di bawah nav ini kita paste di sini. Modal dan modal 1. 1 itu apa? Kita harus kasih nama yang jelas supaya jangan bingung saat bangun. Admin ya. Oke, ini baru 1. Di bawah lagi apa? Terus tunggu, admin ini kita langsung kasih nama ID-nya, my modal admin. Kemudian my modal guru. Terus di bawahnya apa lagi? Ortu. Berarti di bawah sini my modal ortu. Kemudian my modal di bawah sini kasih nama siswa. Kemudian apa lagi? Admin, guru, orang tua, siswa, ruangan, kelas, mapel. Ingat ya, ruangan, kelas, mapel. Berarti ini apa? Siswa tadi sudah. Kelas, tidak ada ruangan kelas. Kelas dan ruangan beda. Kelas, ruangan sudah. Maka di bawah sini juga kita kasih nama mapel. Oke, kita coba mapel apa lagi? Tunggu, kita kasih nama judul ininya dulu. Dari admin, modal headingnya kita ganti nama. Mengolah data. Admin. Oke, close-nya kita ganti dengan kata tutup. Kemudian berikut mengolah data. Yang lain perhatikan. Di bawahnya kemudian mengolah data. Terus
Kemudian mengolah data ruangan, terus ya sini kelas juga. Kemudian mengolah data mata. Oke, selanjutnya mengolah data, kita masuk ke menu transaksi, jadwal kegiatan pembayaran. Mengolah data, ini jadwal ya. Jadwal mengolah data jadwal, tutup. Kemudian apa lagi? Kegiatan, ini kegiatan. Mengolah data kegiatan. Ini tutup. Apa lagi? Pembayaran. Di bawah sini adalah tutup. Apa lagi? Laporan, masih banyak nih. Laporan pelajaran, laporan pembayaran, laporan siswa. Ingat itu. Laporan pelajaran, laporan pembayaran, laporan siswa. Laporan apa? Laporan pelajaran. Ini kita kasih nama laporan pelajaran. Terus berikutnya apa? Nah, ini kan kelompoknya kalian, seharusnya kalian ingat lah. Laporan pembayaran dan laporan siswa. Laporan pembayaran. Laporan apa? Laporan pembayaran. Laporan siswa. Oke, kemudian data sisa baru. Pendaftaran, bukti pendaftaran, panitia pendaftaran. Ingat itu, pendaftaran, bukti pendaftaran dengan panitia pendaftaran. Pendaftaran, apalagi?
Berikut panitia pendaftaran. Oke, kemudian data pembelajaran nih. Kita kasih kata kunci mengajar siswa. Lah ini nanti kalian buat sendiri sudah, cukup sampai di sisa baru ya. Setelah itu tinggal kita panggil, kita copy di sini. Nih, data toggle dengan data target. Klik kanan, copy. Kita mulai dari atas. Nah ini sebanyak lem script. Kita mulai dari sini. Ini kita paste di sini, di belakang sini. Ctrl V. Kita kasih nama my modal apa? Data. Namanya harus sesuai dengan kita ketik yang tadi di ID-nya itu. Jadi jangan sampai beda. Ini kan data admin kan, my modal data admin. Berarti bawah sini juga namanya harus my modal admin namanya. Berarti tidak ada kata data di situ. Kalau salah berarti dia tidak akan muncul. Berarti my modal. Oke, di sini my modal apa? Kemudian ortu kayaknya. Terus siswa. Kemudian terus apa lagi? Selesai, yang lainnya nanti tinggal dibuat sendiri. Nah, saat dijalankan seperti ini. Saat klik di, saya kasih besar dulu. Master nanti admin muncul ini. Mengolah data admin, tinggal isi dalamnya kan kita ganti toh. Kemudian ada guru, ada orang tua, siswa, ruangan, kelas, mata pelajaran, dan seterusnya begitu. Nah sekarang kita setting satu dulu kasih bagus, yang lainnya tinggal disesuaikan. Kita buat di admin. Untuk admin kita kasih modalnya agak besar, yaitu modal garis datar XL, extra large. Refresh data master, data admin. Nah ini dia jadinya lebih besar. Perhatikan dulu. Jadi ini nanti semuanya pakai ya sesuai kebutuhan. Ada extra large XL, ada large LG, kemudian ada medium MD, ada small SM. Nah jadi tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Seperti ini. Lalu di bagian headernya ini kita bisa kasih dekorasi, kita kasih gambar. Ini dia memang muncul sampai ke sebelah. Sabar, Adi. Nanti ini kan dia nanti dikasih apa namanya. Nah ini dia jadi kecil kan. Kita dekorasi dia dulu.
dengan pakai apa namanya ini. Kita cari gambar dulu yang sesuai. Gambar apa misalkan? Wallpaper, tulisannya wallpaper animasi GIF misalkan. Kita cari yang ada animasinya. Gambar, kita klik salah satu. Ini mungkin atau ini mau pakai gambar apa sih boleh, tidak GIF juga boleh, atau yang biasa juga boleh. Mau pakai yang ini boleh, tapi untuk latihan kita pakai yang ini saja ya, GIF saja. Kita pakai gambar GIF, save image, kita letakkan di ini, hanya di mana tadi? htdocs, di dalam siput kita kasih nama, di dalam gambar anime misalkan. Save. Atau bisa pakai gambar yang lain, yang tidak mau pakai yang ini boleh. Atau mau pakai gambar yang tidak ada animasinya boleh, yang modelnya biasa, misalkan ini. Oke, setelah itu kita buka kembali. Kita akan atur di modal tadi, dia punya header. Perhatikan modal admin. Di sini headernya kelas, kita kasih spasi, kita pakai style. Tidak style. Nunggu, saya copy scriptnya dulu dari Amir. Scriptnya itu yang mana? Ini stylenya. Oke, di sebelah modal header saya paste script ini. Gambar ini kita kasih nama apa tadi? Anime 2 misalkan. Di sini kita kasih nama GIF. Ctrl S. Coba kita jalankan. Refresh. Kita klik di admin. Nah, ini terlalu besar. Kita pakai mana? Anime 1, anime saja. Bisa pakai gambar yang biasa. Jadi dia bergerakkan ini, atau pakai yang matrix tadi. Atau anime berapa? 1. Cari sampai dia sesuai. Nomor yang itu dia bergerak kan itu, tapi tidak kelihatan teksnya. Jadi nanti kita cari gambar yang bagus, yang mana ya? Ini ada banyak gambar sebenarnya.
Mau bunga-bunga boleh, atau kita pakai yang matrix ini. Atau ini. Tidak harus yang beranimasi kok, yang biasa. Kita pakai yang ini aja. Kita ganti yang anime satu, anime saja. Oke, jadi di sini kita ganti anime, Ctrl S. Di bagian ini refresh data master, data admin, ini jadi begini. Ya, nanti kalian silakan cari yang sesuai. Ini ada animasinya. Kalau mau yang gambar biasa boleh. Kalau gambar biasa ya cari dalam bentuk JPG. Cari yang agak terang. Biasa, misalkan apa? Spring. Ini yang tadi bilang bunga-bunga udah banyak. Oh, misalkan yang mana? Kan ini TK Putra, berarti gambarnya harus yang sesuai dengan Putra tadi. Mobil-mobilan kah? Tapi kita tes pakai gambar ini. Save image as apa? Anime .jpg. Tinggal kita ganti GIF jadi JPG. Mana webnya? Ya, jadi saat klik di ini data admin, dia jadinya muncul hanya bagian atas. Bagian bawahnya juga tinggal disesuaikan saja. Jadi ada beranda, data master, kemudian ada transaksi, cetak laporan, data sistem. Terus ini ada menu-menu di sini, tinggal dipilih. Ada pertanyaan? Jadi nanti minggu depan itu tugasnya tetap tugas kelompok saja. Jadi silakan kalian buatkan. Tugasnya itu adalah kalian buat web tapi hanya seperti ini. Jadi ada navbarnya, ada desain navbarnya. Navbar, perhatikan, navbar ini juga bisa dibuat warna kayak yang tadi. Lihat di sini, kita tinggal copy yang stylenya. Saya copy stylenya ini, saya paste di bagian nav. Navnya mana? Di bagian nav. Nah, di bagian sini. Ctrl Z dulu, di luarnya ini Ctrl S. Jadi kita bisa pakai gambar bunga bintang, tapi cari yang terang. Cari yang gelap karena teksnya kan sudah terang toh. Bisa diganti seperti itu. Tapi kalian ganti harus sesuai tema. Jadi desain webnya itu harus ada tema warnanya. Mau warna ungu, kuning, putih, biru. Harus ada nuansa warnanya. Jangan pakai warna yang aneh-aneh. Kalau nuansanya ungu berarti warnanya sekitar itu. Ungu, merah muda, biru, hitam, putih. Itu warna-warna netral boleh. Putih, hitam. Pak, yang buku produk kan bisa Tulis di... Oh, kalau di alert tidak bisa. Kecuali kamu pakai Jumbotron. Jadi perhatikan, tugas minggu depan itu masing-masing kelompok silakan buat display layoutnya. Ini kan dia layoutnya atau layout untuk display. Jadi buat dia punya menu-menunya tidak harus sama seperti ini. Kalian membuat model lain boleh, tidak harus di bagian atas. Kayak ada data admin, lalu masing-masing itu harus bisa buka formnya. Mau pakai modal kah atau mau buka form, membuat halaman web yang baru dengan kasih nama lain juga boleh. Jadi tidak harus pakai modal. Data orang tua, ini saya pakai modal, tapi kalau kalian mau pakai halaman baru boleh. Transaksi cetak. Untuk hak akses itu semuanya digabung dalam satu navbar.
Nanti saat coding baru kita atur mana yang muncul, mana yang tidak muncul toh. Jadi gabung saja satu kali. Tugasnya hanya seperti itu. Jadi dalam tutorial itu kalian harus seperti minggu soal yang sebelumnya. Jadi buat tutorial itu semua anggota kelompok harus ikut terlibat dalam proses pembuatan yang mana menjelaskan cara bergantian. Seperti itu. Cari gambar yang sesuai gambarnya juga harus diedit dulu loh. Ada pertanyaan? Nah, kalau ini sudah jadi, nanti minggu depan kita belajar untuk buat hak aksesnya. Hak aksesnya itu untuk kunci-kunci dia, tapi syaratnya harus sudah terhubung database. Minggu depan harus sudah terhubung database. Ada pertanyaan? Kita belum selesai, duduk dulu, jadwal daftar hadir juga belum isi. Oh, ini nanti saya mau kirim kasih kalian. Jangan lupa kalau sudah terinstall di bagian pluginnya ini ketik live server supaya dia live-nya, tapi ini kayaknya tidak muncul. Oke, sekian tutorial saya hari ini. Selamat belajar dan kerjakan tugas.